Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi begini Ibu, langsung saja. Ini yang pertama saya mohon maaf dan terima kasih atas waktu yang diberikan. Kemudian saya juga sekali lagi mohon waktu sebentar terkait saya akan mewawancarai Ibu sesuai dengan tugas saya yang di JKP ini. Ya. Materi tentang pengambilan keputusan begitu Ibu. Boleh. Langsung saja berarti Ibu Ki. Boleh. Boleh. Kalau saya bisa jawab tak jawab, kalau nggak bisa jawab cari sendiri nanti Iya. jawabannya. Iya. Insya Allah. Iya. Jadi begini Bu, ini saya nantinya kan ibaratnya sambil belajar terkait dengan bagaimana sih seorang pemimpin itu mengambil keputusan, apalagi ibaratnya Ibu kan sudah lama atau sebagai kepala sekolah gitu. Ini saja. Untuk yang pertama ini, pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kan biasanya di sekolah kan mesti ada nih mungkin. Ada. Itu bagaimana cara Ibu mengidentifikasi dua kasus tersebut? Biasanya ibu mengidentifikasinya yaitu dengan cara melakukan analisis resiko terlebih dahulu. Itu dianalisis dulu. Yang kedua, mengacu pada peraturan yang berlaku, apakah bertentangan atau tidak. Dan yang ketiga, kita bicarakan dengan yang bersangkutan, benar apa tidak beliau melakukan kesalahan. Terus yang keempat, kita akan mereview kebijakan dari lembaga. Berarti kalau yang ketiga tadi istilahnya konfirmasi gitu mungkin, atau konfirmasi dengan orang yang konfirmasi orang yang bersangkutan supaya saya bisa mengambil keputusan dengan bijaksana. Oke, baik. Kemudian yang berikutnya Ibu. Masih ada lagi. Iya. Ini banyak Bu. Ini pertanyaan kedua Bu. Jadi selama ini itu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama itu untuk kasus-kasus ketika ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Berarti di sini dilema etika gitu Ibu. Jadi Ibu itu bagaimana cara menjalankan pengambilan keputusannya? Nah, saya mengambil keputusan ya mengalir saja apa yang saya kuasai, yaitu dengan cara karena saya sebagai pimpinan pembelajaran, saya melakukan kegiatan itu dengan melalui proses tahapan-tahapan yang harus dilalui. Pertama, mengidentifikasi kasus yang ada, berkoordinasi atau musyawarah dengan yang terkait. Terus ada alternatif solusinya, ada. Yang keempat, menentukan kriteria pemilihan solusi dan implementasi keputusan. Berarti setelah keputusan itu sudah diputuskan, harus diimplementasikan kepada semua warga yang ada di sekolah. Tapi itu tentu saja diawali dengan tadi Ibu ya, yang identifikasi, musyawarah, kemudian ada alternatif solusinya begitu. Alternatif baru solusi nantinya mana, ada solusi yang mana? Oke. Beberapa alternatif untuk menentukan permasalahan atau keputusan yang harus diambil. Berarti itu saya Bu, ini berarti nyambung juga dengan pertanyaan yang ketiga gitu, terkait dengan langkah-langkah atau prosedur yang biasa dilakukan selama ini, berarti termasuk yang tadi itu gitu, yang ada identifikasi kasus gitu. Oke. Gitu. Dan harus di situ terutama harus ada musyawarah siap. sekolah dulu. Berarti nomor pertanyaan yang tiga ibaratnya sudah masuk di sini Ibu nih. Jadi yang kedua nih tentang langkah-langkah nih. Tinggal yang pertanyaan berikutnya.
hal-hal apa saja yang selama ini Ibu itu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Berarti bisa dikatakan dari prosedur yang tadi Ibu sampaikan, itu yang menurut Ibu paling efektif untuk mengambil keputusan itu ya hal yang mana? Hal yang efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika adalah melakukan musyawarah juga. Harus musyawarah, apapun bentuknya. Kalau ada kegiatan ataupun permasalahan, yang pertama itu harus dimusyawarahkan, harus ada musyawarah dengan pihak yang terkait sebagaimana itu warga sekolah. Supaya apa? Supaya bisa menyadari dampak dari pilihan yang dibuat, yang disepakati. Yang kedua, mengetahui nilai-nilainya. Karena ada nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai situasi dalam situasi. Terus segera buat keputusan untuk memulai. Jadi setelah dibuat kesepakatan, keputusan itu harus segera dimulai. Jangan ditunda-tunda. Buat keputusan. Baik Bu, selanjutnya untuk terkait dengan misalkan ada sebuah kasus Ibu, itu Ibu itu apakah punya tata cara atau mungkin punya jadwal dalam menyelesaikan kasus dilema etika gitu? Ya berarti yang tantangan gitu. Oh, oke siap. Pertanyaan yang kelima Ibu. Iya, Pak. Ketika dalam menangani ataupun ada menghadapi sebuah kasus gitu, kan biasanya pasti ada tantangannya Ibu gitu. Nah, ini yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika biasanya apa? Hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang pertama adalah masalah. Karena apa? Masalah yang muncul merupakan hambatan yang akan berpengaruh pada hal-hal yang penting, sehingga tujuan akan tertunda kalau masalahnya tidak segera diselesaikan. Yang kedua adalah situasi dan kondisi. Karena apa? Keadaan yang tertentu yang terjadi di sekitar kita ini juga akan mempengaruhi dan kondisi juga. Kondisi disinilah yang sangat dominan. Ada banyak masalah ya sama dengan situasi dan kondisinya Ibu. Iya, situasi tantangannya gitu ya. Yang ketiga adalah keraguan. Oh, kadang masih ada ragu-ragu gitu. Nah, ada keraguan karena apa? Keadaan yang paling kuat sebenarnya berada pada keraguan, pada diri kita sendiri. Pada diri kita sendiri, yaitu keraguan. Karena apa? Keraguan ini yang akan membuat kita kadang-kadang tidak bisa tegas karena masih ragu-ragu. Jadi itu yang merupakan hambatan atau tantangannya dalam sebuah. Jadi memang harus ini ya Bu ya, luar biasa ya Bu tantangannya ya Bu ya. Itu harus ada itu, masalahnya harus segera diselesaikan dalam situasi kondisi yang bagaimana. Yang kadang belum betul. Ya, situasi kita juga tidak tahu harus dipertimbangkan dalam memutuskan kepentingan, harus memutuskan keputusan. Terus itu keraguan seorang pemimpin itu dalam menentukan putusan jangan sampai ragu gitu. Karena kalau ragu kita akan atau tidak tegas dalam menentukan keputusan. Tidak tegas. Lanjut ke yang berikutnya Ibu. Ketika ada sebuah kasus itu Ibu biasanya apakah punya jadwal tertentu gitu? Apa misalkan ini ada sebuah kasus ini, Ibu itu biasanya langsung diselesaikan saat itu juga atau ada jadwal besok lah mungkin gitu? Insya Allah saya akan kerjakan sesuai dengan kasusnya. Oh gitu. Kalau kasusnya ringan, apabila di saat itu bisa diselesaikan, ya kita selesaikan. Tapi kalau kasusnya ringan, berat, misalkan kami tidak segera
memutuskan karena kami perlu pertimbangan dan perlu dimusyawarahkan dengan warga sekolah, perlu bimbingan dari atasan juga, perlu petunjuk juga. Makanya di mana kita harus segera memutuskan, kapan kita harus menyelesaikannya kasus tersebut. Jadi situasional istilahnya ya. Di saat kasusnya yang harus membutuhkan waktu yang cepat istilahnya, ya kita harus kerjakan, harus selesai juga. Jangan Berarti sampai bertele-tele. Termasuk prosedurnya seperti itu ya Bu. Kalau misalnya ada kasus yang memang istilahnya gampang, ya berarti langsung bisa diselesaikan. Cuma kalau yang berat, Ibu butuh musyawarah. Butuh musyawarah dengan warga sekolah, minta petunjuk dengan atasan, harus dipelajari hukum-hukumnya juga. Kalau kita salah memutuskan, resiko juga kan. Baik, terima kasih Bu. Jadi jangan dianggap kadang-kadang kepala sekolahnya aku tegas, bukan seperti itu. Padahal memang itu butuh waktu, butuh prosesnya. Proses. Yang berikutnya Ibu, apakah ada seseorang atau mungkin faktor-faktor apa sih yang selama ini itu bisa membantu Ibu mempermudah dalam mengambil keputusan gitu? Kan apakah malah ibaratnya Ibu sendiri bisa mengambil, atau mungkin ada seseorang atau siapa yang bisa membantu? Bisa juga saya sendiri, bisa juga butuh petunjuk, butuh arahan dari atasan langsung atau masukan dari teman. Intinya dalam mengambil keputusan itu, terutama pada kasus dilema etika, itu yang pertama, jangan menuruti emosi. Jangan menuruti emosi kita. Yang kedua, pikirkan matang-matang bagaimana cara menyelesaikannya. Yang ketiga, pertimbangkan segala dampaknya. Pertimbangkan dampaknya bagaimana nantinya, psikologisnya bagaimana ya kan. Jangan asal ikut-ikutan atau arahan orang lain yang tidak ada kepentingan. Terus yang terakhir itu yang sangat, jangan nekat. Ambil keputusan kok nekat. Maksudnya. Karena apa? Kembali lagi Bu Nun Sewu terkait dengan tadi faktor-faktor atau orang yang bisa mempermudah atau membantu, itu mungkin bisa disebutkan pihak-pihak mana saja Bu yang biasanya bisa membantu memutuskan? Misal kita dengan jalur musyawarah, itu biasanya pihak mana saja? Berarti dari teman-teman guru. Terus kalau kita minta petunjuk, karena kita memiliki atasan, kita mohon petunjuk dari atasan juga. Insting kita juga kadang-kadang perlu. Insting juga perlu. Termasuk mungkin di dalamnya ada komite sekolah, dan wali murid juga gitu Ibu. Itu kan warga sekolah, maksudnya termasuk warga sekolah. Orang tua, guru, teman, siswa, wali murid, itu kan masuk ke warga sekolah. Ya, apalagi kalau misalnya kasus dilema etika kan memang melibatkan banyak pihak juga biasanya Ibu. Berarti ini yang terakhir Bu, pertanyaan yang terakhir dari semua yang sudah Ibu sampaikan tadi, yang sudah saya tanyakan juga, ini pembelajaran apa sih yang bisa dipetik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika Ibu? Pelajaran yang dipetik ini setiap keputusan yang penting ya untuk dilakukan musyawarah, harus musyawarah. Harus kebiasaan musyawarah ya Bu. Harus memusyawarahkan, jangan egois, musyawarah untuk mengambil mufakat maksudnya. Baik dalam lingkup kecil maupun lingkup besar yang lebih luas lagi. Karena apa? Dengan hasil musyawarah tersebut, hasil mufakat tersebut, ya, pembelajaran di sini kita bisa saling menghormati, saling menghargai, sehingga
keputusan yang kita putuskan yang akan dijalankan akan dilaksanakan dengan legowo, tidak ada paksaan. Dijalankan ya. Ya kebetulan kan kalau misalkan yang namanya keputusan kadang tidak bisa memenuhi semua pihak. Itu biasanya kalau keputusan itu langsung diambil tanpa musyawarah. Biasanya kalau tanpa musyawarah kadang-kadang bisa saja kadang-kadang kepala sekolah mengambil keputusan sendiri, bisa saja. Tapi kan kita harus tahu permasalahannya apa. Kapan kita harus mengambil keputusan sendiri, kapan kita harus mengambil keputusan dengan cara musyawarah. Memang harus ya kembali ke jam terbang ya Bu ya, ketika sudah biasa menangani sebuah permasalahan baik itu di ilmu etika ataupun rujukan moral, mungkin nanti juga secara naluri ataupun secara sendirinya nanti bisa menyelesaikan gitu ya, bisa mengambil keputusan. Baik Ibu, terima kasih sekali ini atas waktunya. Saya lagi matur nuwun, mohon maaf jika sudah mengganggu. Semoga dengan adanya proses wawancara ini ya di satu sisi sebagai melengkapi tugas, namun di sisi lain juga saya pribadi ibaratnya bisa belajar banyak dari Ibu terkait bagaimana sih cara seorang pemimpin dalam mengambil keputusan. Itu saya yakin bisa nanti. Mohon doa dan dukungannya ya. Yang penting semua tugas dilaksanakan dengan ikhlas. Semua pekerjaan harus dilaksanakan ikhlas. Terus harus ada prioritas. Kapan saya harus menyelesaikan, kapan kita harus menjalankan, seperti itu. Baik Ibu, saya rasa cukup. Saya mohon izin untuk melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Jali. Siang juga Pak. Kabar bagaimana Pak Jali? Alhamdulillah selama ini sebelum bulan puasa saya dan juga teman-teman belum dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya dengan semangat yang tetap pada prinsip-prinsip yang selama ini menjadi tugas pokok dan Alhamdulillah. Gini Pak Jali, sebelumnya saya mohon maaf, ini saya terpengen minta waktu sebentar untuk wawancara karena kebetulan ini saya ada tugas di modul calon guru penggerak begitu Pak Jali. Bisa nih? Iya. Ya, maaf. Ini Pak Jali langsung saja nih. Ini terkait dengan modul tentang pengambilan keputusan ini Pak Jali. Iya. Jadi saya nantinya bisa memperoleh pengetahuan, pengalaman tentang Pak Jali selama ibaratnya menjadi kepala sekolah gitu. Kebetulan ya baru ini Pak Derajat. Oh gitu gini. Siap-siap. 4 bulan lah. 4 bulan nih. Alhamdulillah. Ya. Jadi langsung aja Pak Jali. Yang pertama, selama ini Pak Jali menjabat sebagai kepala sekolah, itu bagaimana Pak Jali dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral gitu Pak? Iya, kurang lebih begini pada saat kita memang sebagai lulusan pendidik ya tentu dihadapkan dengan berbagai permasalahan dan terutama dalam dunia pendidikan. Tentu saja Pak Derajat sebagai seorang guru mengalami hal-hal yang kurang lebih apa yang saya alami juga. Nah dalam hal ini tentu ini Pak Derajat mempertanyakan ini kepada dengan sebuah kapasitas saya sebagai seorang pemimpin mungkin kali ya. Iya betul Pak. Ya, kan ada beberapa kepemimpinan dalam hal ini ada kepemimpinan pembelajaran, dalam misalnya kepemimpinan sebagai kepala sekolah. Nah tentu dihadapkan dengan berbagai banyak kasus teman-teman ya dari berbagai kasus tersebut sih. Yang selama ini 4 bulan ini yang sudah saya hadapi, yang pertama itu ada kasus dari teman, mungkin lingkungan juga dari masyarakat sekitar
dalam hal ini saya mengidentifikasi kasus tersebut itu ada dua yang tadi ya, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, itu ada yang namanya dilema etika ya, dilema etika ini berarti kita itu dihadapkan pada dua permasalahan atau lebih yang mana semuanya itu benar. Itu dilema etika. Kemudian kalau kita dihadapkan dengan dua putusan antara yang sudah jelas benar maupun salahnya, dan itu yang rujukan moral ya, berdasarkan ilmu yang saya dapat pada saat mengikuti pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan seperti dan sejenisnya. Oke, terima kasih. Ini luar biasa sekali Pak Jali ini. Kemudian yang berikutnya Pak Jali. Yeah. Selama ini itu bagaimana Pak Jali dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Yeah. Terutama untuk kasus-kasus yang dimana itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar, berarti yang dilema etika ini loh Pak. Yeah. Atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi ini Pak Jali ini bagaimana dalam mengambil atau menjalankan keputusannya? Ya, terima kasih. Berdasarkan pengalaman yang selama 4 bulan ini mungkin saya hadapi, ini dalam mengambil keputusan untuk dilema etika khususnya ya, dilema etika khususnya ini saya itu harus ini dulu mengidentifikasi mungkin ya, menganalisis bahwa kasus tersebut ya, ataupun permasalahan tersebut itu bagaimana, artinya itu menyangkut pihak-pihak siapa saja. Misalkan ada individu, ya, ada pribadi, mungkin ada kaitannya dengan rasa keadilan maupun dengan rasa kasihan juga, ya itu kan banyak ya. Ada juga mungkin antara kebenaran dan kesetiaan itu permasalahan yang saya temui ketika menghadapi tadi dilema etika itu. Semuanya benar, tapi di sini kebenaran itu akan diuji antara kebenaran dalam kesetiaan atau mungkin jangka panjang atau jangka pendek. Berarti semuanya itu ada manfaatnya. Termasuk di prinsip-prinsipnya berarti gitu ya Pak Jali ya. Ya, kita masuk pada prinsip-prinsip itu. Terima kasih Pak Jali. Luar biasa ini juga semakin mendalam ini Pak Jali. Yang berikutnya Pak Jali. Iya. Biasanya langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang Pak Jali lakukan selama ini? Ya, untuk prosedurnya sih yang pertama saya istilahnya mengidentifikasi yang mengenali permasalahan tersebut, yang mengidentifikasi, kemudian saya menganalisis, kemudian saya kumpulkan beberapa fakta. Setelah fakta itu masuk ke saya coba uji ini kebenarannya itu bagaimana, yang benar itu seperti apa gitu kan. Tetap harus masuk dalam pertimbangan saya. Kemudian saya juga melakukan istilahnya investigasi trilema. Kalau ini ada dilema, ada trilema. Artinya itu kan berarti ini menyangkut beberapa hal, satu hal atau banyak hal. Di situ nanti yang namanya trilema tersebut. Itu prosedur yang saya lakukan. Bagus sekali sudah sampai uji trilema juga gitu. Luar biasa. Dan itu berdasarkan ilmu yang saya dapat. Siap. Kemudian yang berikutnya Pak Jali, yang selama ini mungkin Pak Jali anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu hal-hal apa saja? Iya, yang efektif itu yang efektif. Ya, tentu dalam mengambil keputusan ini saya berdasarkan pada 3 hal. Yang pertama, salah satunya adalah hasil akhir, di mana saya akan mempertimbangkan ini ketika saya mengambil keputusan ini tuh nanti akan berakhir seperti apa. Tentu sebagai pemimpin saya harus punya pandangan ke depan itu ketika saya memutuskan ini efeknya apa, bagaimana, menyangkut yang menyangkut siswa itu bagaimana, kemudian yang menyangkut masyarakat atau lingkungan sekitar itu bagaimana, Kelompok ya. Iya. Kemudian yang kedua saya itu harus melihat termasuk itu dengan aturan yang ada, regulasi. Ketika saya mengambil keputusan, saya pada dulu regulasinya ini yang paling
banyak benarnya mungkin ya, atau yang paling benar, yang mendekati paling benar itu yang mana, jadi itu harus saya verifikasi. Sehingga nanti keputusan yang saya ambil itu terkait dengan regulasi itu, sehingga saya minim resiko. Meskipun ya sebagai pimpinan saya siap menghadapi resiko, tapi juga harus mempertimbangkan itu juga. Kemudian yang ketiga itu rasa peduli. Nah, iya, rasa peduli sebagai apalagi sebagai pimpinan itu harus peka terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh teman sejawat dan kemudian siswa dan juga lingkungan sekitar. Kira-kira begitu Pak. Terima kasih Pak Jeli. Ini tambah asik Asik ini. ya. Jadi yang dianggap Pak Iya. Jeli memang efektif itu tadi fokus ke hasil akhirnya Nah, ya Pak ya. ya. Kemudian melihat sesuai dengan regulasi aturan. Iya, Jadi peraturan, ibaratnya aturan. nantinya dalam mengambil keputusan tidak melanggar juga. Iya, tidak melanggar peraturan, betul sekali. Juga berdasarkan rasa peduli. Rasa peduli ya, harus itu sebenarnya lebih dari itu ya rasa kemanusiaan. Kemanusiaan. Yang berikutnya Pak Jeli, Ya, seperti yang tadi Pak Jeli sudah sampaikan, ketika dalam mengambil keputusan itu kan pasti ada tantangannya gitu Pak. Iya, Ibaratnya iya. tidak semuanya bisa memuaskan pihak-pihak tertentu gitu kan ya. Nah, yang selama ini Pak Jeli rasakan tantangan dalam mengambil keputusan itu contohnya apa saja Pak Jeli? Tantangannya Iya, ya. tantangannya. Tentu tantangan-tantangan ini saya temui gitu, setiap kali saya mengambil keputusan. Yaitu tadi ketika saya mengambilkan mengidentifikasi keputusan itu kan berdasarkan pada dua hal tapi sama-sama benar. Seperti tadi saya katakan antara individu dengan masyarakat. Nah ini kan dua hal yang ketika sama-sama benar ini akan berdampak seperti apa? Dampaknya bagi individu maupun dampaknya bagi masyarakat. Nah, kemudian yang kedua tadi rasa keadilan dengan rasa kasihan. Nah, ya. Kadang kita dihadapkan dua hal ketika dihadapkan pada rasa keadilan, kemudian pada rasa kemanusiaan. Misalkan contoh saya begini, ada teman sejawat saya itu di sekolah, dia itu sudah katakan usia sudah sepuh gitu kan ya, tapi harus mengikuti berbagai macam diklat. Nah harapan saya sebagai seorang pemimpin itu kiranya yang muda-muda itu bisa membantu. Nah perasaan seperti itu kan saya harus peka, saya harus peduli, sehingga apa yang saya bangun adalah keluargaan. Anggaplah yang sepuh itu adalah seperti orang tua kita. Apalagi dalam pandangan teman-teman sejawat katanya itu saya masih mengucapkan padahal ini kan cuma casingnya saja gitu kan. Tapi paling meskipun usia muda, tapi di situ saya dituakan sehingga saya harus benar-benar banyak belajar dari teman-teman sejawat, dari masyarakat, termasuk juga kita sekarang belajar dengan murid-murid di sekolah, siswa-siswa di sekolah, bagaimana supaya saya bisa ngerti ya kondisi mereka sebenarnya itu seperti apa, yang diinginkan mereka itu seperti apa, pembelajaran seperti apa, sehingga nanti saya bisa menyampaikan ke guru-guru itu seperti itu. Kemudian juga tadi tantangan ketika menghadapi dua hal antara kebenaran lawan kesetiaan. Nah, iya, saya tuh kadang juga bingung ini menyampaikan sesuatu yang benar, tapi ketika saya harus mengambil keputusan ini, tapi di satu sisi ini orangnya setia sama saya. Nah, kan seperti itu. Ya, itu dalam hal-hal demikian ya diperlukan insting ya seorang pemimpin itu dalam memutuskan, dan insting ini didapat bukan cuma kita sebagai pemimpin itu pemimpin yang seorang administratif ya, itu berdasarkan prosedur administrasi itu bukan, tapi lebih dari itu kita itu dengan terjun langsung di lapangan, dengan masyarakat, dengan betul dengan banyak guru. Nah, ketika pelatihan maupun ketika ada kegiatan kelompok kerja guru KKP, dan ketika mengikuti kegiatan tersebut banyak pengalaman yang dibutuhkan yang saya dapat, dan pengalaman tersebut sangat membantu saya dalam memutuskan tadi antara kebenaran lawan kesetiaan. Baik sekali.
Terima kasih nih Pak Jali terkait dengan tantangan yang jelas. Ternyata yang dihadapi Pak Jali juga luar biasa ini. Kompleks cuma memang yang menjadi apa ya solusi juga dari Pak Jali sudah saya catat ini luar biasa sekali Mas. Lanjut ke yang berikutnya ini. Apakah Pak Jali dalam mengatasi kasus-kasus ini punya jadwal tertentu dalam penyelesaiannya? Kemudian apakah ada apakah ada jadwal, kemudian apa langsung diselesaikan di tempat, atau punya tadi jadwal untuk bentuk atau prosedur? Kemudian itu ketika ada itu bentuk atau prosedurnya seperti apa Pak? Terkait dengan prosedur tadi sudah saya sampaikan pada atau pernyataan di atas, dan terkait ini mungkin mengenai waktu jadwal. Ya, tergantung dari kasus atau permasalahan yang harus saya selesaikan. Ada ketika permasalahan itu bisa selesai saat itu ya saya selesaikan saat itu juga. Tapi ketika permasalahan tersebut, kasus tersebut butuh pertimbangan, butuh masukan, butuh juga saya berpikir tenang dulu, berpikir jernih dulu mengenai permasalahan tersebut. Ya kita butuh waktu. Artinya kita analisis dulu, kita identifikasi, kemudian kita analisis, kemudian saya sebagai pemimpin juga harus pandai menghitung resiko, hitung resiko ini, resiko nanti yang akan saya dapat itu seperti apa. Kemudian ketika tersebut sudah saya dapat, saya gunakan insting saya sendiri dalam mengambil keputusan. Kemudian saya panggilan bersangkutan, istilahnya dari hati ke hati itu supaya kita sama-sama enak lah dan tercipta lingkungan iklim yang kondusif dalam menjalankan tugas, melaksanakan tugas pokok dan fungsi baik sebagai guru maupun saya sebagai kepala sekolah. Ini bagus sekali ini Pak buat untuk seperti saya ibaratnya dalam tahap belajar gini. Kayaknya sebagai rekan sejabatnya dari Pak Jali juga kalau punya kepala seperti Pak Jali kayaknya enak ini dalam mengambil keputusan gitu ya. Tergantung pada prinsipnya saya tetap prinsip kekeluargaan dalam suatu organisasi kita bagaimanapun di sekolah itu kan kita tinggal satu atap, maka yang artinya itu juga satu keluarga. Kita saling bekerja sama, saling bantu, saling gotong royong, silih asas silih besuk, istilahnya begitu. Untuk yang berikutnya ini Pak Jali, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini membuat Pak Jali ini mudah atau membantu Pak Jali dalam mengambil keputusan, khususnya dalam kasus yang di Lumajang ini? Ya tentu saja ada saya juga nggak menafikan hal tersebut atas masukan dari teman-teman sejawat, teman-teman di luar instansi, teman-teman pergaulan. Artinya teman-teman di luar, teman-teman pergaulan itu kan saya di sekolah juga kan menjadi hubungan baik dengan masyarakat, dalam ini komite, kemudian perangkat desa itu juga saya bersahabat baik dengan mereka, sehingga orang-orang tersebut, personel tersebut alhamdulillah sangat membantu saya, terutama dalam menyelesaikan beberapa kasus tadi yang disebut dengan dilema etika itu, terutama itu kan yang paling sulit Tapi alhamdulillah orang-orang sekitar, teman sejawat, masyarakat, perangkat desa, komite itu alhamdulillah sangat membantu sekali, membantu saya dalam menyelesaikan berbagai macam kasus dan permasalahan yang saya hadapi. Kita dapat dipungkiri pada bahwa ketika kita berada pada lingkungan sekolah, itu kan lingkungan kita bukan hanya sekolah, tapi ternyata juga masyarakat satu desa tersebut itu juga merupakan warga kita. Baik, berarti dalam membantu mengambil keputusan juga Pak Jali tidak berdiri sendiri ya Pak tapi melibatkan lingkungan begitu. Tergantung tadi konteks permasalahan yang saya hadapi, yang harus saya selesaikan itu
seperti apa. Kemudian yang terakhir ini Pak Jali, dari semua hal yang tadi sudah disampaikan dari awal nih, pembelajaran apa yang bisa Pak Jali petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan ini secara umumnya? Iya. Saya kira pelajaran apa yang saya dapat itu tentu banyak sekali ya. Terutama saya sebagai seorang pribadi itu tanpa saya memasang target, tanpa saya pasang tuntutan terhadap diri saya sendiri, itu menjadikan saya itu terbentuk suatu kebijaksanaan gitu. Yang mana dengan saya memiliki kebijaksanaan itu saya dapat saya terapkan di keluarga. Di keluarga itu kan saya kan bukan hanya anak dan istri, tapi juga ada kakak ipar, adik ipar, adik kandung, kemudian mertua, ya orang tua sendiri. Nah, sehingga hal-hal tersebut bisa sangat membantu saya dalam istilahnya bergaul dengan saudara-saudara terdekat, apalagi dengan tetangga. Kan sebagaimana kita kan tahu sendiri ya bahwa di masyarakat itu gimana ya, seorang guru itu dianggap paling tahu banyak hal, ya. Paling tahu segalanya, sehingga hal-hal kecil seperti misalkan sakit ini bingung obatnya apa, ya tinggal berobat ke puskesmas saja itu gampang. Masih biasanya kita tolong ya, kita dulu ke guru, nanti ujung-ujungnya kita minta bantuannya untuk bisa mengantarkan ke puskesmas karena dianggap yang paling bisa ngomong dan sehingga memperoleh pelayanan terbaik. Itu seperti itu pembelajaran yang saya dapat. Kemudian memupukkan rasa peduli saya gitu. Artinya sebagai pemimpin, sebagai orang tua yang dituakan itu kita harus benar-benar berpikir bukan cuma satu dua kali dalam menghasilkan ataupun memutuskan suatu permasalahan yang kita hadapi di lingkungan. Dalam ini lingkungan banyak hal, mulai lingkungan tempat kelas kita di sekolah, kemudian lingkungan tempat tinggal kita dengan tetangga, sehingga dengan hal-hal tersebut mudah-mudahan tercapai satu lingkungan yang kondusif baik di sekolah, keluarga maupun di lingkungan sekitar masyarakat. Kira seperti itu Pak Sajat, pembelajaran yang dapat saya peroleh. Alhamdulillah, ini dari beberapa pertanyaan tadi sudah saya utarakan atau sudah saya sampaikan ke Pak Jali, kemudian saya juga sudah menangkap poin-poinnya. Ini luar biasa sekali. Semoga ini nanti kedepannya bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk ke rekan-rekan sejawat. Jadilah yang guru yang memotivasi, ya, yang menginspirasi. Siap. Dan dengan tersebut pendidikan kita akan bertambah maju. Amin. Itu hanya sekilas istilahnya. Kuat istilahnya ya. Siap. Jadi secara ini saya mengucapkan terima kasih sekali Pak Jali. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Apa ini kan kita kan saling berbagi ilmu. Dan ilmu yang kita dapat, ya, yang saya dapat, yang dengan dapat itu bisa bermanfaat dan bisa niatkan semua hal yang kita lakukan itu dengan niat itu, ya, sehingga kita akan menjalani segala sesuatunya dengan ikhlas, ya, dengan legowo, ya, tidak mendapatkan suatu permasalahan yang rumit, ya. Siap. Penjelasan itu tadi, kemudian segala permasalahan bisa selesai. Amin. Saya mau izin pamit Pak Jali. Berharap Pak Jali sehat selalu, sukses, berkah selalu. Amin. Begitu Pak Jali. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama Pak Sajat. Sukses selalu ya. Siap. Amin.